Landasan pendidikan dalam perspektif Islam dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama mengenai landasan filosofis, yang kedua ada landasan psikologis, yang ketiga ada landasan sosiologis, dan yang keempat ada landasan historis. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu landasan filosofis. Nah, landasan filosofis ini berakar pada Al-Quran dan hadis, yaitu menekankan akhlak mulia, ketakwaan, dan juga pengembangan potensi manusia secara holistik sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh agama Islam. Adapun fokus pada tujuan pendidikan Islam ini yaitu untuk membentuk individu muslim yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Lalu bagian kedua mengenai landasan psikologis, yang mana landasan psikologis ini yaitu untuk memahami perkembangan psikologis peserta didik maupun mempertimbangkan perbedaan individu, dan juga harus mengetahui gaya belajar peserta didik dan juga tahapan perkembangan peserta didik secara kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang mana metode pembelajaran ini harus disesuaikan dengan karakteristik pada peserta didik mengenai psikologisnya tersebut. Yang ketiga yaitu landasan sosiologis. Nah, landasan sosiologis ini pendidikan Islam harus relevan dengan konteks sosial yang ada di masyarakat dan juga harus seimbang dengan kurikulum mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat ataupun budaya dan kebutuhan masyarakat. Nah, pendidikan Islam ini bertujuan untuk membentuk individu yang mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam hal yang positif di dalam masyarakat. Yang keempat, ada landasan historis, yang mana landasan historis ini memahami ataupun mampu memahami sejarah perkembangan pendidikan Islam dan juga harus bisa menganalisis perkembangan pemikiran praktik pendidikan Islam dari masa ke masa, dari masa lampau ke masa yang sekarang ini, dan juga harus menarik pembelajaran dari pengalaman masa lalu untuk menyusun strategi pendidikan yang lebih efektif di masa kini. Analisis hubungan antara keempat landasan tersebut. Nah, dari keempat landasan tersebut yaitu saling berkaitan dan juga harus diintegrasikan di dalam pengembangan kurikulum dan juga dalam strategi pembelajaran, yang mana yang sudah kita ketahui general digital memiliki banyak sekali karakteristik yang unik, seperti akses yang lebih mudah didapatkan ataupun mencari informasi-informasi yang sangat mudah didapatkan melalui akses tersebut, dan juga hal itu cenderung menggunakan media visual dan kolaboratif. Nah, dalam kurikulum PAI perlu mengakomodasikan karakteristik ini dan juga harus bisa memanfaatkan teknologi digital untuk pembelajaran yang interaktif, dan juga pastinya dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik. Namun, nilai-nilai filosofis dan juga moral tetap harus diutamakan dan juga menjadi acuan pertama dalam landasan tersebut. Nah, pemahaman psikologis ini sangat penting untuk memahami kebutuhan dan juga tantangan generasi digital. Nah, aspek sosiologis juga ini juga perlu dipertimbangkan, bukan hanya dari landasan filosofis ataupun landasan sosiologis yang tadi, tetapi juga harus memastikan relevansi pendidikan PAI dengan kehidupan sosial generasi digital.
Penerapan dari keempat landasan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam secara terpadu sangatlah penting untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas dalam segi kognitif saja, tetapi juga berakhlak mulia dan juga memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Nah, adapun studi kasus atau contoh nyata yang mengintegrasikan dari berbagai landasan tersebut mau baik dalam landasan filosofi, sosiologis ataupun psikologis. Nah, studi kasus dalam pembelajaran PAI berbasis proyek di Sekolah Islam Terpadu Nurul Hikmah yang melatar belakangi Sekolah Islam Terpadu Nurul Hikmah berupaya untuk tidak hanya mengajarkan materi PAI secara tekstual saja, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari peserta didik mereka. Nah, mereka juga menerapkan model pembelajaran PAI berbasis proyek yang mana mengintegrasikan dari keempat landasan pendidikan. Nah, penerapan landasan-landasan tersebut antara lain landasan filosofisnya berupa akidah syariah atau akhlak sosial. Nah, dan juga adapun landasan sosiologis berbasis proyek sosial keagamaan, peserta didik terlibat dalam proyek-proyek sosial yang relevan dengan ajaran Islam seperti mengumpulkan dan menginstruksikan zakat fitrah kepada masyarakat sekitar. Yang ketiga adalah landasan psikologis, yaitu memperkembangkan peserta didik dengan metode pembelajaran yang beragam. Nah, guru di sini menggunakan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan psikologis peserta didik. Pandangan kritis mengenai tantangan dan solusi penguatan landasan pendidikan agama Islam di masa depan. Nah, tantangan utamanya yaitu adalah harus menjaga relevansi PAI di era disrupsi teknologi, yang mana solusinya yang pertama ada interaksi teknologi digital secara bijak dan terarah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua, mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan juga interaktif. Yang ketiga, kurikulum yang harus mengetahui kebutuhan dan karakteristik generasi digital, penguatan nilai-nilai moral dan juga akhlak mulia dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, dan juga harus meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam melalui pelatihan dan pengembangan guru profesional. Perubahan kurikulum di Indonesia seringkali dipenuhi oleh berbagai faktor. Nah, salah satunya termasuk faktor ideologis, pedagogis, dan pragmatis. Nah, terkadang perubahan ini didorong oleh pertimbangan ideologis seperti perubahan sistem ataupun nilai ideologi yang dianut pemerintah. Nah, kadang juga didorong oleh pertimbangan pedagogisnya juga, seperti upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau menyesuaikan metode pembelajaran dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Nah, terkadang juga harus didorong oleh pertimbangan pragmatisnya, seperti kebutuhan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kondisi sosial ekonomi ataupun politik. Nah, oleh karena itu, perubahan kurikulum ini yang ada di Indonesia seringkali merupakan perpaduan dari ketiga faktor tersebut. Kebijakan kurikulum seharusnya didasarkan pada kajian yang komprehensif dan juga harus melibatkan berbagai pihak. Nah, termasuk para ahli pendidikan. Nah, dan juga praktisi pendidikan dan masyarakat. Adapun landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan historis harus menjadi pijakan utama dalam perumusan kebijakan kurikulum. Nah, proses perumusan kebijakan kurikulum ini juga harus berpartisipatif dan transparan, sehingga dapat mencegah kebijakan yang
reaktif dan instan. Nah, evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan juga penting untuk memastikan relevansi dan efektivitas kurikulum. Jadi harus seimbang antara membuat kurikulum itu harus transparan. Kerangka ideal kebijakan kurikulum yang berkelanjutan meliputi yang pertama, landasan yang kuat. Kebijakan kurikulum harus berlandaskan pada kajian yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Yang kedua, proses yang partisipatif, yang mana merumuskan kebijakan kurikulum harus melibatkan semua pemangku berkepentingan. Yang ketiga, kurikulumnya harus relevan, yang mana kurikulum harus relevan dengan kebutuhan dan konteks sosial masyarakat. Yang keempat, evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan, yang mana kurikulum harus dievaluasi dan dimonitor secara berkala. Yang kelima, mengembangkan kapasitas guru. Nah, guru di sini harus diberikan pelatihan dan pengembangan profesional yang memadai.